Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ternak, dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya di Ternak Ucita. Oke teman-teman, pada kali ini adalah video yang sangat membantu dan saya harapkan bisa membuka wawasan untuk teman-teman, terutama yang baru ingin memulai beternak, entah itu sapi, kambing maupun peternakan unggas, dan masih ragu-ragu nih kira-kira persiapannya apa saja yang perlu diperhatikan sebelum teman-teman memulai beternak. Oleh karena itu, ikuti video ini hingga akhir dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa teman-teman aktifkan lonceng agar bisa langsung dilihat, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Bagi sobat ternak yang saat ini sedang memikirkan konsep ataupun gagasan, kira-kira nih beternak apa yang cocok untuk di lingkungan teman-teman, maka sangat direkomendasikan bagi teman-teman untuk bisa menonton video ini dulu, sehingga ini akan membantu teman-teman di dalam menentukan jenis ternak apa yang teman-teman akan usahakan nantinya. Karena di dalam proses beternak itu ada hal penting yang harus kita siapkan teman-teman. Jadi tidak serta-merta ketika ingin beternak langsung beli ini, bikin kandang, beli sapi ataupun beli ayam. Ternyata pada saat menjalankan itu teman-teman kewalahan sendiri karena kurangnya persiapan. Jenis usaha apapun itu teman-teman, tentunya dibutuhkan suatu planning. Meskipun terkadang seseorang memulai sebuah usaha tidak menggunakan planning, tapi yakin dan percaya bahwa di dalam proses menjalaninya akan terjadi ketidaksiapan tatkala ada hal-hal yang menimpa di dalam usahanya itu sudah berlangsung. Nah, pada kali ini saya Ternak Ucita akan membagikan tips kepada teman-teman yang ingin berkecimpung di dunia sapi potong. Di dalam budidaya sapi potong, tentunya kita sudah tahu bahwa yang kita harapkan di dalam pemeliharaan sapi potong adalah menghasilkan daging untuk pemenuhan kebutuhan daging baik itu di masyarakat maupun di skala perusahaan ataupun restoran yang teman-teman sudah buat sasaran pasarannya. Nah, tentunya di dalam pemilihan bakalan yang perlu diperhatikan adalah jenis sapi potong apa yang teman-teman akan pelihara. Ada beberapa banyak rekomendasi sapi potong yang cocok untuk sobat ternak bisa dijadikan bakalan, yaitu sapi yang berasal dari Eropa. Untuk teman-teman yang masih bingung jenis-jenis sapi apa saja yang berasal dari Eropa dan persilangan yang ada di Indonesia, itu teman-teman bisa nonton video saya yang ini. Namun berbeda halnya jika di daerah teman-teman itu jumlah sapi persilangan Eropa ataupun persilangan India masih sangat jarang ditemukan, tentunya akan kita bisa beralih ke jenis sapi yang lain yang mungkin lebih banyak populasinya di daerah teman-teman. Misalnya, contoh di daerah saya, di daerah Sulawesi ini, sapi persilangan Eropa, misalnya sapi simental, kemudian sapi limosin, kemudian sapi PO, itu sangat jarang ditemukan di daerah saya. Sehingga yang paling banyak tersebar di sini adalah sapi Bali, persilangan sapi Madura, dan sapi-sapi lokal lainnya. Oleh karena itu, ini akan menjadi faktor penting di dalam pemilihan bakalan juga teman-teman. Karena yang kita harapkan dalam usaha bisnis ini itu berputar terus dan kita dimudahkan di dalam mendapatkan bakalannya. Nah, ada beberapa pendekatan yang perlu sobat ternak ketahui di dalam budidaya sapi potong ini. Yang pertama yaitu perbaikan pakan. Nah, mengapa kita perlu perbaikan pakan? Karena tentunya pakan adalah hal penting yang menunjang proses pertumbuhan ternak kita.
Dengan memperbaiki pola pakan yang ada di peternakan kita, otomatis ternak yang kita pelihara akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Perbaikan pakan di sini teman-teman bisa menggunakan beberapa metode, misalnya dari sisi formulasi pakan yang diberikan, jenis pakan yang diberikan harus memiliki kualitas yang baik, dan beberapa perbaikan pakan, pola makan ternak kita harus selalu diperhatikan. Oleh karena itu, perbaikan pakan merupakan hal yang penting ketika sobat ternak memulai peternakan sapi potong. Kemudian yang kedua adalah terkait inseminasi buatan. Nah, apabila teman-teman berkecimpung di dunia breeding, tentunya inseminasi buatan adalah hal yang paling dan sangat penting diperhatikan. Mengapa? Karena inseminasi buatan terbilang lebih mudah, dan kelebihan yang lainnya itu teman-teman bisa membuat recording yang cukup baik ketika inseminasi buatan dibanding dengan perkawinan alami. Dan yang perlu diperhatikan bahwa inseminasi buatan ini dilakukan oleh ahli, baik itu dokter hewan maupun sarjana peternakan yang sudah terbiasa melakukan inseminasi buatan ini. Nah, ini yang diperhatikan karena tatkala teman-teman ingin memulai suatu peternakan sapi potong breeding, nah tentunya teman-teman harus melihat apakah ada dokter hewan ataupun dinas kesehatan setempat yang bisa memfasilitasi teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus menyiapkan bank pakan alternatif. Mengapa seperti itu? Dengan teman-teman menyiapkan bank pakan atau mulai dari sekarang atau sebelum memulai peternakan, sebelum memulai usaha teman-teman itu sudah menyiapkan lahan yang khusus ditanami hijauan. Mengapa demikian? Karena tatkala dengan musim yang sangat ekstrim di wilayah kita di Indonesia ini, maka terkadang kita kehabisan pakan. Oleh karena itu, dengan adanya persiapan bank pakan alternatif yang teman-teman siapkan sebelum memulai usaha ini, maka ini adalah hal yang sangat penting di dalam menunjang usaha teman-teman ke depannya. Kemudian yang keempat adalah penyebaran ternak itu sendiri. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa pemilihan jenis ternak adalah hal yang sangat penting. Mengapa? Karena kita harus memperhatikan di lokasi kita masing-masing. Kira-kira jenis ternak apa atau sapi jenis apa yang ada dan yang paling banyak di lokasi teman-teman. Maka itulah yang harus kita perhatikan di dalam pemeliharaan sapi ataupun pemilihan bibit yang akan dijadikan bakalan di dalam pemeliharaan sapi potong teman-teman. Nah, itu tadi beberapa pendekatan terkait masalah hal yang perlu diperhatikan pada saat teman-teman memulai usaha peternakan sapi potong. Nah, bagaimana pemberian pakaian yang baik untuk teman-teman pemula dalam memberikan antara konsentrat hijauan bagi sapi potong teman-teman? Nah, teman-teman yang baru berkecimpung tentunya masih sangat minim pengetahuan dan mungkin bingung kira-kira hijauan itu kita beri berapa persen, kemudian konsentrat itu kita beri berapa persen. Hewan ternak membutuhkan hijauan yang memiliki kandungan protein, misalnya leguminosa ataupun pakan penguat lain. Kemudian yang kedua yaitu sumber energi, yaitu seperti hijauan basah, hijauan kering, jerami, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, yang teman-teman sobat ternak perhatikan di dalam pemberian pakan, yaitu untuk pakan hijauan itu memiliki kandungan kurang lebih 10% dari bobot badan sapi yang teman-teman pelihara. Sedangkan untuk pakan konsentrat itu hanya membutuhkan 1 hingga 2% dari bobot badan sapi teman-teman. Kemudian ada beberapa limbah atau sisa hasil pertanian yang teman-teman bisa gunakan di dalam proses pemberian pakan. Di antaranya adalah jerami kering hasil dari panen dari pertanian padi, kemudian tongkol jagung hasil dari panen dari pertanian jagung, kemudian bisa juga menggunakan jerami jagung, batang jagung yang sudah dipanen, dan beberapa hasil pertanian lain, misalnya penggilingan padi, dedak, kemudian ada juga onggo ataupun hasil pemerasan ketela pohon,
dan lain sebagainya, ampas tahu juga. Ini adalah beberapa hasil limbah yang teman-teman bisa manfaatkan di dalam proses menunjang produksi sapi teman-teman. Kemudian terkait masalah perkandangan, yaitu yang perlu teman-teman perhatikan bahwa ada dua jenis yang bisa teman-teman pilih di dalam menentukan kandang yang teman-teman gunakan, yaitu ada kandang koloni. Nah, kandang koloni ini bisa teman-teman pakai untuk menampung beberapa sapi yang ada di dalamnya. Dengan ukuran kandang 7 x 9 meter, itu bisa menampung sapi sebanyak 20 ekor sobat ternak. Sedangkan untuk kandang individu atau kandang sendiri, jadi di dalam kandang individu ini itu adalah hanya menampung 1 ekor sapi saja. Dengan ukuran 2,5 meter kali 1 meter itu sudah cukup untuk proses penggemukan ataupun proses breeding untuk sapi teman-teman. Namun menurut saya, untuk teman-teman yang bergerak di bidang penggemukan, kandang individu adalah kandang yang direkomendasi untuk teman-teman. Sedangkan kandang koloni itu cocoknya untuk proses pemeliharaan breeding teman-teman, ataupun perkembangbiakan. Kemudian yang tidak kalah penting teman-teman adalah lokasi kandang. Tentunya lokasi kandang adalah hal yang penting untuk menunjang keberhasilan dan keberlanjutan peternakan kita. Di mana limbah dari peternakan kita itu seringkali mengganggu banyak masyarakat yang ada di sekitar jika kandang kita berdekatan dengan pemukiman. Oleh karena itu disarankan untuk membuat kandang itu kurang lebih 50 meter dari pemukiman ataupun perumahan warga, sehingga peternakan kita berjalan lancar dan tidak terganggu, bahkan peternakan kita tidak akan mengganggu polusi udara yang ada di sekitar pemukiman. Yang terakhir teman-teman, untuk sobat ternak yang sudah memiliki tekad bulat di dalam memiliki usaha peternakan ini, tentunya harus memiliki keseriusan di dalam menjalaninya. Misalnya terkait anggaran yang akan teman-teman pakai itu harus dihitung melalui analisis keuangan. Kemudian jenis sapi yang diternak jenis apa, dengan memperhatikan hal-hal yang sudah saya jelaskan di awal. Kemudian ukuran kandang dan berapa jenis sapi yang akan teman-teman pelihara nantinya. Oke sobat ternak, demikianlah pencerahan ataupun sedikit penjelasan dari Ternak Kucita pada kali ini. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman dan bisa membuat rincian atau planning lebih baik lagi apabila teman-teman sudah memiliki tekad yang bulat di dalam terjun ke proses pemeliharaan sapi potong. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi terbaru dari Ternak Kucita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari ujung kandang.